Yang kedua, setelah dia menerima beban hati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia 1 ayat 5 dari terjemahan IMB dituliskan seperti ini. Dan aku berkata, aku mohon kepadamu ya Yahweh, Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan yang dahsyat, yang memelihara perjanjian dan kebaikan kepada mereka yang mengasihi dan memelihara perintah-perintah-Mu. Ayat ini mengajar banyak kepada kita tentang bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Namanya adalah Yahweh, Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan yang dahsyat. Kenapa Nehemia berkata seperti itu? Dia menaikkan kepada Tuhan sebuah definisi tentang Tuhannya, yaitu Elohim semesta langit. Sangat penting buat kita berdoa. Berdoa tentang apa yang kita kenal. Kita berdoa tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita bisa berdoa, Bapa, Engkau baik. Aku kenal kebaikan-Mu. Aku tahu Engkau mengasihi. Aku tahu Engkau penuh dengan belas kasihan. Itu yang Nehemia katakan. Setelah itu dituliskan, yang memelihara perjanjian. Nehemia sedang mengungkapkan tentang bagaimana dia berdiri sebagai seorang yang bersyafaat. Dia berdiri standing on the gap. Dia berdiri di antara dua perpisahan, dua jurang. Dia berdiri dan dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memelihara perjanjian. Ingatlah itu Tuhan akan janji-janji-Mu. Ingat apa yang Kau katakan kepada bangsa Israel, bangsa yang sudah tercerai-berai. Ingatlah bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara perjanjian dan kebaikan kepada mereka yang mengasihi dan memelihara perintah-perintah-Mu. Nehemia berkata betapa pentingnya setiap kita mengungkapkan tentang pengenalan kita akan Tuhan. Langkah yang ketiganya diambil dari Nehemia 1 ayat 6 bagian A dalam terjemahan IMB. Dia berkata begini, aku mohon, biarlah telingamu memperhatikan dan matamu terbuka untuk mendengarkan doa hambamu yang aku panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam mengenai keturunan Israel, hamba-hamba-Mu. Apa yang dilakukan oleh Nehemia tentang ayat ini? Dia terus-menerus memanjatkan doa. Siang dan malam dia perjuangkan kehidupan. Dia gak berdoa untuk dirinya. Dia gak berdoa untuk kebutuhannya. Tapi dia naikkan doa syafaat ke hadirat Tuhan siang dan malam. Dia menjadi penengah antara Tuhan dan bangsa Israel. Langkah yang keempat, dan aku mengaku akan dosa-dosa mereka yang telah berdosa kepadamu. Ya, aku dan keluarga leluhurku pun telah berdosa. Kami telah bertindak sangat jahat terhadap Engkau dengan tidak memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan serta peraturan-peraturan yang telah Engkau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Dia menceritakan bahwa Nehemia mengaku dosa untuk bangsa Israel. Dia juga mengaku dosa untuk dia dan keluarganya yang tidak hidup di hadapan Tuhan. Waktunya gak lama lagi. Biarlah kita seperti Nehemia, gak bisa tinggal diam. Ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita buat mereka.
tetap hidup karena doa-doa kita, karena air mata kita, karena perhatian kita. Ada banyak yang harus kita pertahankan di hadapan Tuhan. Biarlah kita seperti pertanyaan Tuhan kepada Simon. Sekalipun Simon baru saja, belum lama, udah menyangkal 3 kali. Tetapi Tuhan tetap mempercayainya. Kalau kepada Simon aja Tuhan mempercayainya, terlebih lagi kepadamu. Kalau Tuhan bertanya kepadamu, apakah kau mengasihiku? Saya percaya setiap kita mengasihi Tuhan, lalu Tuhan akan berkata kepadamu, kalau begitu, gembalakanlah anak domba.